Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana tugasnya ialah membuat media ajar ataupun materi ajar di mana saya menggunakan media cooperative learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Apakah semua sehat, abang dan kakak? Gimana jawabnya kalau ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ulang ya, apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Yang hadir jawab, saya Bu, hadir, gitu ya. Ibu panggil namanya satu-satu. Algan, Budi Setiawan. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar IPAS. Ada nggak anak-anak ibu yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa materinya? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, silakan kepada kakak. Apa tema kita hari ini? Betul, hari ini kita belajar tentang daerah kebanggaanku. Yang bagian A, coba semuanya boleh dibuka bukunya yang bagian A. Tentang seperti apakah budaya di daerahku. Sebelumnya anak-anak ibu sekalian, apa itu budaya? Yang tahu? Betul, budaya itu kebiasaan. Apalagi? Ya, adat istiadat. Tarian-tarian juga bisa. Makanan. Ya, jadi budaya adalah kebiasaan, adat istiadat, pakaian daerah, makanan khas daerah, ataupun tariannya. Jadi, siapa yang pernah melihat tarian daerah? Daerah mana yang pernah dilihat? Ya betul, ya tarian Tortor dari Sumatera Utara. Jadi, kesempatan kali ini Ibu mau kita dibagi, anak-anak ibu semua dibagi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok itu ada 4 orang di dalamnya. Ibu bagi langsung ya, dari meja 1, 2, 3, 4 satu kelompok, baru yang di belakangnya 1, 2, 3, 4 kelompok 2 ya berarti. Baru yang sebelah sini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 seterusnya menjadi 3 kelompok lain. Jadi setelah abang dan kakak ibu bagikan tadi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Sebelum itu ibu ingin menjelaskan tentang budaya. Tadi kan ibu sebutkan apa saja itu budaya. Jadi ternyata meskipun kita hidup di satu kota yang sama, antara ibu dengan anak-anak ibu semua pasti bisa saja berbeda suku. Misalnya ibu suku Jawa, ada yang Batak, suku yang lainnya. Nah, lebih luas daripada itu, Indonesia memiliki keragaman budaya masing-masing daerah, mulai dari daerah Sabang sampai daerah Merauke dengan ciri khas yang berbeda-beda juga. Pada zaman dahulu, jauh pada zaman dahulu, sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah saling berinteraksi antar kerajaan di Nusantara. Kedatangan bangsa asing itu untuk apa? Kedatangan bangsa asing itu untuk melakukan jual beli, untuk berniaga di Nusantara. Dan juga kedatangan bangsa asing seperti dari Arab, Inggris, India, dan juga bangsa asing lainnya datang ke Nusantara dengan membawa budaya masing-masing dari mereka. Nah, lambat laun nak, budaya yang dibawa oleh bangsa asing tadi mulai diterimalah oleh Nusantara. Jadi antara
pedagang asing tadi dengan warga lokal mulai terbiasa dengan pencampuran budaya itu tadi. Setelah daripada itu, budaya asing yang dibawa oleh pedagang tadi kan mulai diterima di Nusantara. Sehingga terciptalah yang namanya akulturasi. Jadi kalau ditanya, Ibu, apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Nah, jadi ada pencampuran antara budaya asing dengan budaya lokal. Sehingga budaya-budaya yang sekarang itu sudah mengalami pencampuran, sudah mengalami yang namanya akulturasi. Selain itu, ada dua jenis warisan budaya. Yang pertama warisan benda dan warisan tidak benda. Warisan benda itu seperti apa, Bu? Nah, warisan benda itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Seperti apa contohnya? Seperti pakaian adat, makanan, bangunan, dan juga alat musik. Lebih jelasnya, misalnya pakaian adat yang kita pakai saat ada festival atau ada acara-acara kebudayaan di sekolah kita. Kita kan bisa melihat, oh, baju daerahnya bagus, kita bisa melihat dan juga kita bisa menyentuhnya. Bahannya juga bagus seperti itu. Dan yang kedua tadi Ibu bilang ada warisan budaya tak benda. Berarti warisan budaya tak benda itu adalah dia bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Seperti apa, Bu, contohnya? Kan bertanya-tanya gitu kan. Contohnya itu seperti bahasa daerah. Bahasa daerah misalnya seperti Ibu orang Jawa misalnya berbicara sehari-hari itu menggunakan bahasa daerah. Sopo jenengimu, sopo jeneng sampean. Seperti itu. Begitupun dengan anak-anak Ibu yang berbeda suku dari Ibu. Ada juga contohnya seperti lagu ataupun musik ya, bukan alat musik, berbeda antara musik dengan alat musik. Oke, dengar anak-anak Ibu semua, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih pertanyaan, cukup satu pertanyaan bagi siapa kelompok yang berani menjelaskan ke depan. Ibu persilahkan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa anak-anak Ibu pelajari dari keberagaman budaya yang ada di daerah kita masing-masing? Ayo, siapa yang berani menjawab sebelum Ibu tunjuk kelompoknya ya? Oke, anak Ibu yang dari kelompok 3 yang berani maju ke depan silahkan. Iya, benar sekali. Sekali lagi berikan aplaus kepada teman-teman kita yang sudah maju ke depan, teman-teman anak Ibu. Ayo sekali lagi kita kasih teman-temannya tepuk yang lebih semangat. Namanya tepuk WOW. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, bagus anak-anak Ibu. Jadi anak-anak Ibu sekalian, setiap daerah itu memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Mau itu dari segi budaya, adat, istiadat, bahasa, ataupun potensi alam yang ada di daerah itu. Jadi kita sebagai warga negara harus merasa bangga terhadap daerah kita dan turut menjaga kelestarian yang ada di dalamnya. Agar generasi mendatang bisa menikmati alam dan kekayaan budaya tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua, yang abang dan kakak yang cantik dan yang ganteng, karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan aktif juga. Dan anak-anak Ibu sudah mulai berani berdiskusi dengan baik ya, bertanya dan menyampaikan jawaban. Apapun itu sudah berani menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang keragaman budaya yang ada di daerah kita, dari berbagai daerah, penjuru daerah, baik dari Sabang maupun dari Merauke, dan bagaimana cara kita menjaga dan melestarikannya. Jangan lupa membaca materi untuk pertemuan kita di minggu yang akan mendatang.
Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah cukup dan sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak ibu semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.